Dan bagaimana kita bicara tentang satu dalam Kristus, kalau kita masih masa orang suku itu yang menjadi pemimpin, masa orang dari ini, ya kalau itu masih menjadi, maka secara alam tidak bawah sadar kita sedang menyatakan ketidaksatuan kita dengan sesama kita. Tapi kalau Roh Kudus menyuruh kita untuk menjangkau domba-dombanya di tempat lain, jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-murid, segala kuasa di surga dan ku bumi telah kuberikan kepadamu. Kita diminta untuk memiliki kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ya. Dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaan bagi kita, apakah jika ada sikap bahkan mungkin di bawah permukaan yang mungkin Anda pegang yang bertentangan dengan persatuan yang diajarkan oleh Injil. Injil menyatakan kita semua satu tubuh, satu dalam Kristus. Ya. Dan bagaimana kita bicara tentang satu dalam Kristus, kalau kita masih masa orang suku itu yang menjadi pemimpin, masa orang dari ini. Ya. Kalau itu masih menjadi, maka secara alam tidak bawah sadar kita sedang menyatakan ketidaksatuan kita dengan sesama kita. Ya. Biarlah yang menjadi pemimpin itu adalah, kalau kita lihat rasul-rasul pada saat mereka memilih diakon mula-mula, itu mereka bukan memilih karena suku ini, suku itu. Ya. Walaupun pengeluhan pertama, kalau Anda membaca kitab Kisah, terjadinya pertentangan yang menyebabkan adanya diakon-diakon itu dipilih, oleh sebab ada janda-janda yang orang keturunan, janda-janda dari tempat Yunani atau dari keturunan Yunani yang disepelekan di jemaat Yerusalem. Ya. Lalu kemudian protes mereka, ya. Lalu kemudian dipilih diakon-diakon. Dan pada saat mereka dipilih, itu dipilih bukan berdasarkan, oh ini mesti orang Yahudi yang jadi diakon. Tidak. Tapi harus memiliki Roh Kudus. Ada kualifikasi rohani. Bukan kualifikasi dari mana mereka berasal. Tapi kalau kualifikasi rohani. Dan itulah yang dipilih menjadi diakon-diakon. Dan yang dipilih kalau kita lihat nama-nama seperti Stefanus, itu justru orang-orang Yunani. Ya, minoritas, kaum minoritas yang justru dipilih. Tapi itulah ya, dari permukaan kita tidak mungkin melihat, tapi di bawah permukaan, seringkali kita memiliki pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan persatuan yang diajarkan oleh Injil. Bagaimanakah kita menyingkirkan di bawah alam bawah sadar kita, pemisah-pemisah antara saya dan Anda, satu suku dengan suku lain, ya, gantinya kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita pikir, oh kenapa suku kami, mesti suku saya lah yang aku diutamakan. Tapi itulah misteri. Ya, kita bahas tentang misteri. Pada saat kita mendengar kata misteri, kita itu bicara tentang sesuatu yang sulit atau tidak mungkin untuk dipahami atau tidak mungkin untuk dijelaskan. Ya. Something that is difficult or impossible to understand or to explain. Ini misterinya. Ya, tidak dapat dijelaskan. Tidak dapat. Nah, bahasa Indonesianya juga hampir sama. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan, misteri itu berarti sesuatu yang masih belum jelas, yang masih belum terbuka rahasianya. Ya, tetapi kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini, misteri itu bukan apa? Bukan tersembunyi. Itu bukan suatu rahasia. Bukan suatu rahasia. Misteri itu bukan. Ya. Efesus 3, 2-4, kita sudah, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yang bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Jadi rahasia itu bukan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Dapat dipahami, tapi belum diketahui sebelum zaman Kristus. Belum diketahui. Diketahui oleh Yesus, melalui Yesus. Ya. Tapi rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya. Jadi rahasia atau misteri itu bukan sesuatu yang tidak dapat dipahami, tetapi belum diketahui sebelumnya. Sekarang diketahui. Ya. Jadi rahasia dalam Alkitab bukanlah sesuatu yang tidak dapat diketahui, baliknya. Rahasia adalah hal yang hanya bisa diketahui melalui wahyu. Pernyataan Allah itu adalah apa yang Allah dalam kebesarannya itu memberikan rahasia tersebut, memberikan keberhasilan tersebut. Yakni karena Allah yang telah menyingkapkannya. Dengan kata lain, jika Allah tidak menyatakan, maka manusia tidak akan mengetahui. Nah, apa itu rahasia yang dinyatakan Allah? Ya, rahasia yang dinyatakan Allah itu apa? Kita seringkali, rahasianya itu ternyata ya apa ya?
Kira-kira itu rahasia itu sesuatu yang itu hanya tentang Yesus Kristus. Oke, betul. Itu bicara tentang Kristus ya. Kolose 2 ayat 2 berkata apa? Bicara tentang Paulus memperkenalkan dirinya ya, menyatakan dia membawakan Injil. Supaya apa? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Supaya mereka bersatu dalam kasih. Jadi tujuan rahasia Allah itu adalah ujung-ujungnya itu supaya kita itu bersatu di dalam kasih. Siapa yang menyatukan kita? Dalam Kristus. Oke, yang menyatukan. Itulah sebabnya mari kita lihat ini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu apa? Kristus. Rahasia Allah adalah Kristus. Kenapa? Karena sebelum kedatangan Kristus, rahasia seperti kita sudah baca tadi, rahasia itu belum dinyatakan. Ya, pada zaman angkatan-angkatan dahulu, Efesus 3 ayat 5 katakan, tidak diberitakan. Ya, tidak diberitakan karena Yesus belum datang. Ya, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada para rasul-rasul. Jadi tidak diberitakan. Jadi di dalam Kristus ya. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi pada genap waktunya, maka rahasia itu dinyatakan melalui Yesus. Agar supaya apa? Di dalam Yesus kita disatukan dengan Allah dan disatukan dengan sesama. Kita sudah lihat, kita hubungkan pelajaran sekolah sahabat kita beberapa minggu terakhir ini ya. Di Allah mengutus supaya kita disatukan dengan Allah secara vertikal dan secara horizontal. Kita di dalam Kristus bersatu satu dengan yang lain di dalam Kristus. Jadi rahasia itu adalah Kristus ya. Itu rencana keselamatan melalui Kristus yang diberikan kepada semua umat manusia yang menyatukan mereka semua sebagai anak-anak Abraham. Ya, sebagai anak. Efesus 3 ayat 6 juga kita sudah tadi baca, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal di sini kita lihat ya. 3 hal kita sudah lihat. Yaitu apa? Yaitu kita menjadi apa? Kita menjadi ahli-ahli waris, anggota-anggota tubuh dan peserta dalam ini. Jadi ada 8 hal. Ada 8 hal yang terjadi pada saat seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi, orang Manado, orang Papua, orang Batak, orang Jawa, apapun kita semua. Ya, dengan kata lain ya. Kita semua disatukan untuk menjadi apa? 8 ya. Apa yang menjadi 8 poin yang menyatukan kita semua. Kita sudah lihat dari Efesus 3:6 ini ada 3 hal ya. Yaitu menjadi ahli waris, Efesus 3:6, menjadi anggota satu tubuh, menjadi peserta dalam satu janji. Jadi di dalam Kristus, Yahudi dan non-Yahudi bersatu dalam 8. Kita sudah baca tadi ayatnya. Yang lainnya kita bisa lihat adalah kita dihidupkan bersama-sama dalam Efesus 2 ayat 5. Kita dibangkitkan bersama-sama. Efesus 2 ayat 6, sama-sama dibangkitkan. Kita ditempatkan di surga bersama-sama. Di dalam kerajaan surga tidak ada ini. Wah, ini daerahnya orang-orang hitam, orang putih. Oh, ini daerahnya orang Uni Barat, ini daerahnya orang Uni Timur. Bukan begitu. Ditempatkan kita dalam kerajaan surga itu bersama-sama. Efesus 2 ayat 6. Kita disatukan dalam sebagai satu bangunan yang membangun ya dalam Efesus 2 ayat 21 dan kita dibangun bersama-sama. Efesus 2 ayat 22. Jadi itulah persatuan dalam kasih. Persatuan dalam kasih. Dan Tuhan ingin. Ingat, Tuhan sudah suruh kepada Petrus. Oke, kita lihat salah satu rasul. Tuhan suruh kepada Petrus ya. 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ya. Seperti Petrus menolak Kristus 3 kali. 3 kali juga Yesus pada saat setelah dia dibangkitkan bertemu dengan murid-muridnya, dia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi. Tadinya aku telah menolak engkau, ya, menolak untuk mengakui engkau. Aku mengasihi engkau. Apa jawaban Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Pertanyaannya, siapa domba-domba yang akan dijaga oleh Petrus? Bagi Petrus, sekalipun setelah Yesus naik ke surga,
Domba-domba itu adalah orang-orang Yahudi. Domba itu adalah orang-orang Yahudi. Memiliki keengganan untuk menjangkau bukan Yahudi. Murid-murid pada umumnya. Karena mereka mungkin memiliki kesempatan bahwa keselamatan itu datang melalui orang Yahudi. Dan sampai saat ini terus terang saja, ada sifat-sifat eksklusivisme yang dimiliki oleh kalangan umat-umat Yahudi yang menyatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka. Oke, orang lain boleh, yang penting orang lain itu dapat bersatu pada mereka. Mereka lupa bahwa perjanjian itu sudah diberikan kepada seluruh umat manusia di dalam Kristus, kita semua menjadi anak-anak Abraham. Tapi pemahaman seperti yang dimiliki banyak orang Yahudi saat ini adalah pemahaman juga yang harus diluruskan oleh Tuhan. Diluruskan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Walaupun Yesus naik ke surga sekalipun. Enggan. Ya, mari kita lihat. Ada satu ayat yang seringkali orang salah mengerti, yaitu kisah Fatsalnya yang ke-10. Orang pikir, waduh ini bicara tentang makanan. Udah kita bebas makan ham sekalipun ini sudah dihalalkan oleh Tuhan. Jangan kita kita lihat kisahnya ya. Kita bisa melihat itu kisahnya ya. Mari kita lihat ya. Itu kisahnya itu dalam kisah Fatsalnya yang ke-10. Ya, kita mulai baca ayat 1. Di Kaisarea itu daerah orang Yahudi ya. Ada seorang yang bernama Cornelius. Dia bukan orang Yahudi. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Cornelius adalah seorang apa? Pemimpin, perwira pasukan. Dia pemimpin pasukan yang yang kurang lebih 100 orang soldiers itu ada di bawah dia. Dan dia orang Italia. Dia adalah bukan Yahudi. Dia adalah orang kafir yang dibenci oleh orang Yahudi karena mereka itu adalah sebagai penjajah ya. Sebagai penjajah. Tapi lihat di sini. Siapa Cornelius ini? Siapa orang yang bukan Yahudi ini? Yang mungkin saat itu belum menerima Kristus. Dia dinyatakan di ayat kedua sebagai orang yang saleh. Ya, walaupun ini Petrus tidak tahu. Tapi ada umat-umat Tuhan di kandang-kandang lain. Ada domba-domba Tuhan di kandang lain. Yang seringkali kita tidak tahu sesungguhnya mereka itu adalah orang saleh. Orang yang takut akan Allah. Ya, karena Cornelius, ia saleh. Ia serta isi rumahnya takut akan Allah. Ia bahkan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia bukan umat Yahudi, tapi banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius, orang bukan Yahudi, orang saleh, memberi sedekah, takut akan Allah, berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Berikutnya ayat ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, tampak jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Waduh, berkata kepadanya, Cornelius. Ya, buku-buku Yahudi, ajaran-ajaran rabi-rabi, guru-guru Yahudi, ya, menyatakan bahwa malaikat tidak akan pernah mau bertemu dengan orang bukan Yahudi. Jadi pada saat ini dikatakan tentang adanya malaikat Allah, itu akan sangat mengagetkan orang Yahudi. Bagaimana mungkin keyakinan mereka yang ditemukan di buku-buku di Dead Sea Scrolls yang selain buku-buku salinan Alkitab ya, yang ceritakan tentang orang-orang Yahudi punya pemandangan, punya akapan, malaikat itu akan tidak pernah mau bertemu dengan orang bukan Yahudi. Kalau kita bersenggolan saja, orang Yahudi saja bersenggol dengan orang bukan Yahudi, waduh najis, mereka harus bersihkan dengan upacara penyucian mereka ya. Jadi lihat ini malaikat Tuhan bertemu dengan orang bukan Yahudi, orang Italia. Ya. Masuk rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi dia, malaikat Tuhan mengetahui nama daripada orang bukan Yahudi. Ya. Bisa mengetahui nama, menerima komunikasi yang langsung dengan Allah. Saya belum pernah, sepanjang saya hidup selama ini ya, saya belum pernah melihat ada malaikat langsung datang kepada saya. Ya, saya dapat merasakan ada bisikan Roh Kudus mungkin yang berbicara dalam hati saya, tapi saya tidak pernah secara langsung melihat ada kunjungan malaikat. Tapi ini Cornelius, orang kafir, menerima dalam penglihatan, ya, dalam suatu penglihatan, dia menerima malaikat Allah yang datang kepadanya. Mungkin saya belum, tapi mungkin Anda juga belum. Tapi Cornelius sudah menerima. Ya. Ayat keempat, ia menatap malaikat. Cornelius menatap malaikat itu dengan takut, dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, dia sering berdoa. Tadi kita sudah baca. Semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Pada saat kita lihat dalam firman Tuhan, Allah mengingat engkau.
Apa yang diingat oleh Allah? Allah mengingat tentunya permohonan-permohonan doanya, ucapan syukur dan juga permohonan-permohonan daripada Cornelius. Apa itu permohonan Cornelius? Mungkin. Itu pertanyaan kita ya. Apa itu permohonan Cornelius yang menjadi doanya? Ya. Apa itu permohonan Cornelius? Ingat dia orang saleh. Ya. Dia belum dianggap sebagai orang Yahudi, belum terima jadi orang Kristen mula-mula. Belum ada rasul-rasul yang berkunjung pada dia, berkunjung pada Cornelius. Tapi dia memiliki satu keinginan untuk menjadi umat Allah. Dia lakukan hal-hal yang dia pikir itu dapat dinyatakan sebagai apa ya? Sebagai cara untuk dapat diterima sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Jadi itu yang dia Tuhan mengingat, Tuhan mengetahui. Ya, Tuhan mengetahui tentang apa? Keinginan-keinginan daripada Cornelius. Berikutnya, ya. Dan ayat 5 dan 6. Dan sekarang, malaikat itu katakan, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk Yopa itu di Tel Aviv, ada kota Yopa. Ini juga tempat Yunus juga mulai menyeberang ya. Yope atau Yopa itu ya. Dan beberapa orang ke Yope untuk jemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus, Simon Petrus ya. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi malaikat itu seringkali kita berpikir, Tuhan di mana engkau? Ya Tuhan, apa engkau tahu aku ini ada di mana? Tuhan, engkau tahu di mana keadaanku? Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu nama kita siapa, di mana kita sedang tinggal, tempat kita tinggal itu geografinya itu di mana. Ini lengkap semua. Malaikat itu tahu semuanya tentang kita, saudara ya. Di Yope, di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang di tepi laut, semuanya diketahui. Tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang rahasia bagi surga. Ya. Tapi ini kemudian ya, apa yang terjadi kemudian? Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, ayat 78. Dipanggilnya dua orang hambanya, beserta seorang prajurit yang saleh. Dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Lihat, Cornelius orang yang saleh. Kesalehannya itu bukan dibuat-buat, tapi sesuatu yang dia mintakan pada Tuhan dalam doa. Dan kehidupan bukan hanya dia kehidupan yang memberi sedekah, itu hanya untuk sesuatu yang dia lakukan dengan Tuhan, tetapi apa yang dia lakukan hubungannya dengan Tuhan telah menyebabkan salah seorang prajuritnya, minimal salah seorang prajuritnya itu juga menjadi prajurit yang saleh, menjadi prajurit yang juga ingin dekat dengan Tuhan, ya, ingin dekat dengan Tuhan. Dia berdoa, ya, dia berdoa. Lalu kemudian apa? Ayat ke-9. Keesokan harinya, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Coba kita lihat, Cornelius adalah seorang pendoa. Petrus juga seorang pendoa. Ya. Jadi bagaimana kita dapat menyatukan orang benar yang sudah berada di kandang dan domba-domba Tuhan yang masih berada di kandang lain, kedua belah pihak harus saling berdoa. Ya. Bagaimana kita? Pendeta, bagaimana saya bisa tahu ada domba-domba di kandang lain? Pertanyaan pertama, adakah Anda sudah berdoa atau selalu berdoa untuk memiliki kesempatan untuk menjangkau domba-domba di kandang lain? Kalau kita semua sama-sama berdoa, ya kita yang memanggil domba-domba keluar dari kandang lain, maka kita harus sudah menjadi pendoa. Dan domba-domba di kandang lain itu juga yang saleh juga adalah pendoa juga ya, harus menjadi pendoa juga ya. Jadi itulah, jadi Petrus sedang berdoa pada saat itu, ya. Dia sedang berdoa. Ya, dia memohon kepada Tuhan mungkin untuk apa yang dapat Tuhan lakukan terus dalam kehidupannya. Berikutnya, ia merasa lapar. Dan pada saat dia berdoa, Rasul Petrus ya, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba sementara di rumah daripada Simon, dia disediakan makanan, dia sudah hampir makan, tapi tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, seperti Cornelius melihat penglihatan, demikian juga dengan Petrus. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ya, kain lebar turun, dan di dalamnya apa? Mari kita baca ayat 12. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang-binatang menjalar dan burung-burung. Dan lebih jelas lagi, secara lebih terperinci, binatang yang bagaimana ini? Burung-burung yang bagaimana ini? Kisah 10 ayat 13, ini kita sedang membaca ayat demi ayat ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus dan sembelihlah dan makanlah. Oke. Dalam penglihatan oke. Ya. Dilihat apa ya? Dilihat binatang tersebut, binatang menjalar dan burung. Tapi kemudian dikatakan apa? Bangunlah, sembelihlah dan apa?
makanlah. Lalu ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kenapa? Rupanya binatang yang menjalar dan burung-burung yang ada di kain yang turun itu adalah binatang-binatang yang diharamkan sejak apa? Diharamkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah dinyatakan dalam kitab Imamat pasal 11. Binatang-binatang yang Tuhan sudah haramkan, itu tidak boleh menjadi makanan. Ada binatang-binatang halal, boleh menjadi makanan, tapi binatang-binatang haram tidak pernah disebut sebagai makanan. Tidak boleh bahkan disebut sebagai makanan haram sekalipun. Boleh disebut sebagai binatang haram, tapi tidak pernah menjadi makanan haram. Tapi itulah, ada di binatang-binatang haram yang tidak boleh menjadi makanan. Petrus katakan, wah, tidak Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Waduh, kemudian inilah ayat ke-15 yang sering kali digunakan oleh orang-orang Kristen untuk pikir, waduh sekarang kita sudah bebas, kita sudah bisa makan aja binatang apa saja ya. Ya, karena ini Tuhan sudah nyatakan ini, kita bebas untuk makan makanan apa saja, binatang apa saja. Tapi sesungguhnya bukan itu ya, kita akan lihat ya. Kisah 10 ayat 15 katakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah pertanyaannya, apakah ini secara literal Allah menyatakan, binatang-binatang ini sekarang kamu udah boleh makan. Yang kalau Allah sudah nyatakan halal, jangan kamu bilang lagi haram. Oke, dulu Allah nyatakan haram, binatang haram itu dalam Imamat 5, Imamat 11 dan seterusnya itu ya. Itu sudah haram, tapi sekarang udah oke silakan monggo makan aja. Apakah itu artinya? Ingat, ini sedang dalam konteks penglihatan yang diterima oleh Cornelius, bukan orang Yahudi, ya, orang Italia, dan penglihatan yang sekarang dilihat oleh Petrus, binatang-binatang yang haram, yang tidak tahir, yang dia tidak akan pernah makan, ya. Lalu Tuhan katakan apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaannya, apakah perintah Allah ini tentang halal dan haram ini literal atau spiritual? Literal atau spiritual? Apakah ini bicara tentang binatang? Apakah ini sedang bicara tentang binatang atau manusia? Ya, atau tentang manusia yang dinyatakan oleh orang Yahudi itu haram. Ada manusia, kelompok-kelompok manusia yang dinyatakan haram. Kenapa dinyatakan haram? Karena seperti orang Yahudi, ya, binatang-binatang haram itu tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Ya, mungkin sekarang udah beda, ada orang-orang Yahudi yang juga punya anjing, tapi Yahudi Ortodoks itu nggak mau mereka punya anjing binatang haram, nggak mau mereka punya ya. Tapi mereka kenapa? Kalau mereka sampai bersentuhan dengan anjing ataupun binatang-binatang haram, mereka harus membersihkan diri mereka dalam proses-proses penyucian orang-orang Yahudi. Nah itulah ya. Tetapi penyucian itu bukan hanya kepada binatang haram. Orang-orang bukan Yahudi juga dianggap seperti binatang haram. Bersentuhan, Anda harus cuci dengan upacara-upacara pemurnian. Nggak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang dianggap haram. Jadi, apakah ini pengertian yang literal atau spiritual? Kalau kita lihat, kalau Anda terus membaca, ya bagaimana kemudian Petrus berbicara dengan rasul-rasul lainnya, menyatakan tentang pengalamannya, dan ini kesimpulannya, dikatakan apa dalam Kisah 10, kita sudah baca 15, kita lompat sedikit ke ayat 28 ya. Ia berkata kepada mereka, kepada rasul, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis ataupun tidak tahir. Jadi dengan kata lain di sini kita lihat Rasul Petrus tidak bilang kepada rasul-rasul, Tuhan sudah perintahkan kita untuk boleh, silakan mari kita makan aja binatang-binatang halal, binatang-binatang haram itu sudah Allah halalkan. Iya, kita udah bebas makan. Itu bukan bicara tentang binatang, saudara. Bukan tentang binatang. Kisah 10 ayat 28 itu kunci untuk memahami Kisah 10 ayat 15. Banyak orang pikir, waduh, itu orang kan cuma kutip gitu aja. Apa yang sudah Tuhan halalkan, jangan manusia haramkan. Wah, itu kita bebas dong makan binatang haram. Ya, binatang haram udah jadi makanan. Bukan. Ini bukan bicara tentang binatang. Ini bukan tentang binatang, tetapi tentang keadaan seluruh umat manusia, termasuk orang-orang bukan Yahudi yang dianggap oleh orang Yahudi haram. Itulah sebabnya ini jawaban. Saya mohon Anda baca kembali Kisah 10 ayat 28. Jawaban tentang pergumulan Petrus, keengganan Petrus itu bukan dia
disuruh Tuhan untuk makan binatang haram, tetapi tentang bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Jadi Allah telah menunjukkan kepadaku, Kisah 10:28, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Bukan bicara tentang Allah menyatakan, menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut lagi binatang haram sebagai haram atau tidak tahir. Bukan bintang binatang. Ini tentang umat manusia, orang-orang non-Yahudi. Ya. Itulah sebabnya. Kembali kita Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Ya. Mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Jadi katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya. Dengan kata lain, pada mulanya, murid-murid itu, rasul-rasul lain, ini sebelum kita baca, rasul-rasul lain kok terasa kaget. Kenapa Petrus ini mau bertemu? Nah, Anda bisa baca terusnya bagaimana Petrus bertemu dengan Cornelius. Ya. Mendengar itu, rasul-rasul lain mulai apa? Kenapa ini Petrus mau masuk ke rumah orang seperti Cornelius itu? Orang Italia penjajah, ya, orang najis, kenapa dia mau? Geresah mereka rasul-rasul lain. Ya. Tapi ketika mereka mendengar bahwa tujuan Tuhan itu adalah supaya menjangkau Cornelius, menjadikan orang non-Yahudi sebagai juga pewaris-pewaris Allah, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Lalu katanya apa? Kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Jadi dapat menjadi apa? Menjadi umat Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi topik pembahasan itu bukan binatang, tetapi tentang rahmat Allah bagi seluruh umat manusia. Ya. Itulah sebabnya. Ini bicara tentang penerimaan kepada mereka. Kisah 11 ayat 8 sampai 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Untuk menerima mereka, orang-orang non-Yahudi. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sekali lagi, ini bicara tentang mereka, orang-orang yang bukan Yahudi. Semuanya itu apa? Diterima oleh Allah kalau mereka menerima Allah. Semuanya akan disucikan oleh Allah kalau mereka percaya kepada Allah. Ia menyucikan mereka oleh iman. Ya, itulah ya. Jadi orang Yahudi menganggap Cornelius itu sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang kafir. Dan itulah sebabnya Petrus diperintahkan. Ya, kita kembali kepada Petrus ya. Kisah 10:13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah, ya, sembelihlah dan makanlah tentang binatang. Nah, kata bangun, ya, kata kill atau sembelih, ya, itu adalah biasanya menyembelih untuk apa? Menyembelih untuk apa? Offer sacrifice. Untuk biasanya kita apa? Menyembelih. Kalau firman Tuhan, umat-umat di zaman Alkitab, umat di Alkitab disuruh untuk menyembelih. Kata yang digunakan menyembelih itu untuk apa? Untuk korban-korban. Korban-korban apa? Pengampunan dosa dan lain. Itu binatang apa yang biasanya dikorbankan? Untuk apa? Yang dikorbankan kepada Tuhan. Binatang apa? Halal atau haram? Alkitab menunjukkan hanya yang boleh dikorbankan, yang boleh disembelih itu hanya binatang halal. Tidak pernah binatang haram itu disembelih untuk dikorbankan menjadi korban ya, untuk menjadi animal sacrifice. Tapi inilah ya, tiga kali dikatakan, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan apa? Makanlah. Hal ini, perintah kepada Tuhan itu terjadi sampai apa? Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda-benda itu apa? Ke langit. Saya tekankan kata 3 kali. 3 times. Kenapa 3 times? Karena 3 kali dia telah menolak Tuhan. Tapi 3 kali juga dia telah menyatakan, Tuhan, aku mencintai engkau. Dan 3 kali Tuhan juga katakan kepada Petrus, kalau engkau mencintai aku, gembalakanlah domba-dombaku. Berikanlah makanan kepada, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sekarang 3 kali Petrus diperintahkan untuk apa? Untuk mempersembahkan orang-orang bukan Yahudi sekalipun, dipersembahkan kepada hadirat Tuhan. Diterima mereka ke hadirat Tuhan. Ya. Pada saat Petrus sedang mempertimbangkan hal tersebut, Petrus bertanya-tanya dalam hati, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Kisah 10 ayat 17 ya. Kemudian ayat 19 sampai 20, kemudian apa? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang perkataan penglihatan itu,
berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. 3 utusan Kornelius ya. 3 utusan Kornelius. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi inilah, lihat, jangan bimbang untuk menjangkau orang lain. Jangan berpikir bahwa, aduh bagaimana caranya, seringkali ini kalau kita kan sering pikir, oh pergi ke Gubernur Murphy atau Presiden Jokowi, atau sekali bimbang. Tapi kalau Roh Kudus menyuruh kita untuk menjangkau domba-dombanya di tempat lain, jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-murid, segala kuasa di surga dan ku bumi telah kuberikan kepadamu. Pada saat kita ingin menjadikan segala bangsa murid-muridnya, jangan bimbang. Kenapa? Karena kuasa di surga dan di bumi akan menjadi bagian kita. Kemudian kita tahu ya bagaimana kemudian dikatakan dia pergi kepada Cornelius ya, dan ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan hari-harinya utusan Cornelius ya, ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Jadi itulah, dia diperintahkan untuk bangun. Jangan bimbang. Ini menginjil. Ya. Jangkau orang-orang yang dapat dijangkau. Umat-umat Tuhan. Domba-domba Tuhan yang ada di kandang-kandang lain. Jangkau. Pergi pada mereka. Nah, kenapa saya kasih tanda merah? Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Karena sebelum dia bertemu dengan Cornelius sendiri, Petrus sudah yakin bahwa mereka, ini perwiranya hamba-hambanya Cornelius, dan perwira yang menyertai hamba-hamba Cornelius itu, yang saleh itu juga bukan orang Yahudi. Tapi sekarang dia mempersilahkan mereka. Petrus mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Sekarang dia sudah menerima. Tadinya mungkin dia tidak akan pernah menerima orang bukan Yahudi untuk tidur di satu kamar mungkin dengan dia. Waduh, najis betul ya. Sedangkan bersentuhan aja udah harus dicuci tangan mereka dan lain sebagainya. Tapi sekarang Petrus mendapatkan terang dari surga bahwa yang Tuhan halalkan, ya, orang yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Tapi sekarang Tuhan katakan mereka juga adalah ahli waris surga. Mereka bukan orang-orang haram, tapi apa yang dihalalkan oleh Tuhan, jangan lagi kita anggap itu sebagai apa? Sebagai haram. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada kita semua ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 7-8. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudari. Kita diminta untuk memiliki kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ya. Dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita masih lebih mengasihi hanya suku kita, hanya kelompok kita, bukan orang lain, ya, maka mungkin kita belum mengenal Yesus Kristus. Ya. Kita belum mengenal Yesus Kristus. Marilah kita pada saat ini memiliki satu kerinduan seperti yang Tuhan inginkan, agar supaya kita semua dapat disatukan dalam kasih surga, untuk menjadi pewaris satu anggota tubuh yang memiliki kesatuan di dalam Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.